Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Durau, pembicara ketiga dari kelompok 6 dengan materi pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pembelajaran jarak jauh. Sistem pendidikan jarak jauh atau PJJ yang dipersepsikan sebagai inovasi abad ke-21 merupakan sistem pendidikan yang memiliki daya jangkau luas, baik itu dalam lintas ruang, waktu, dan sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan jarak jauh mengambil manfaat besar dari perkembangan media dan teknologi pembelajaran yang dapat melayani kebutuhan akan pendidikan secara massal dan luas. PJJ diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Oleh karenanya, PJJ memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan TIK. Atau bisa juga menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Selain akses sistem PJJ, juga meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat massal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang bersandar dengan menggunakan TIK, standarisasi pencapaian pembelajaran, materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran, menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh berbagai kalangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Untuk menjamin kualitas secara intrinsik, penyelenggaraan sistem PJJ diharapkan memenuhi persyaratan. Yang pertama, didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, alat dan sistem evaluasi. Yang kedua, berbasiskan pada media dan TIK. Yang ketiga, memanfaatkan sistem penyampaian yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasiskan TIK tanpa mengesampingkan kesempatan tatap muka. Yang kelima, mengembangkan dan membina tingkat kemandirian siswa dan menyediakan layanan pendukung yang berkualitas. Saatnya kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan pembelajaran jarak jauh. Poin yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dengan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas. Contohnya saja pada kelas kita. Mungkin ada teman-teman dari Makassar, ada teman-teman juga dari luar Makassar, luar Sulawesi, yang bisa kita sama-sama untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, tidak terbatas oleh waktu. Seperti contohnya yaitu seperti kita kuliah, baik itu bisa kita mungkin kuliah pagi, kuliah siang, kuliah sore. Yang ketiga, pembelajar dapat memilih topik atau bahan ajar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Yang poin yang keempat, lama waktu belajar juga bergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar. Yang kelima, kesesuaian materi pembelajaran dengan zaman. Yang keenam, pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan secara interaktif sehingga bisa menarik perhatian pembelajar. Adapun kekurangan pembelajaran jarak jauh yaitu listrik pada mengakses program pembelajaran online. Contohnya seperti saat kita kuliah online, mungkin di rumah kita itu listriknya padam. Itu bisa mengganggu pembelajaran online kita. Yang kedua, jaringan internet yang buruk. Misalnya saat belajar, tiba-tiba jaringan kita langsung buruk. Itu bisa mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Yang ketiga, komitmen orang tua dan siswa yang tidak menentu belajarnya. Yang keempat, anak yang lambat belajar. Yang kelima, anak yang tidak konsisten dengan jadwal.